Tapi di sini kita nemuin kejanggalan lagi. Ketika aku dan Sasa nabrak itu, aku bener-bener yakin banget kalau aku nyium aroma busuk. Aku yakin kalau kalian pasti langsung refleks. Tapi kenceng banget. Nah sialnya Sasa langsung pingsan. Di situ aku udah nggak tahu lagi mau gimana. Yang jelas pertemanan kita lagi diuji. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Mandiri Mainan Nuna dan Sendiri. Ini bener-bener dingin banget sih. Kita soalnya lagi di gunung. Biasa nggak, kita lagi di studio Biasa. Kanton. Kita nggak selalu numpang di sini. Iya. Tapi ini dingin banget sumpah, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Diungi adem tuh. Kan kemarin nggak dingin karena ada yang meluk. Saiki ayangmu wayangan ya, Kak? Kalau bisa kesini, kalau enggak ya aku nggak maksa. Bomo sorene yang kok esuk berwayangan. Ya nggak mau aku pulang. Paling kayak rampung jam 3 wayangan. For your information sekarang backsoundnya wayangan. Iya, kalau kemarin kita backsoundnya dangdutan, terus gamelan, topeng ireng. Ya, Sekarang adalah wayangan. di dusun sebelah lagi ada wayangan. Ya. Kalau acaranya di dusun ini itu nanti di bulan September. Ada lagi. Ya, Festival 5 Gunung. Tapi sebenarnya kayaknya ono kok topeng ireng. Oh iya. Oh. Pentas tapi ora latihan. Nek sebenarnya kan latihan. Oh, berarti nanti ada. Besok ini. Heeh, nek ada nonton sesuk rene. Ini kan iki upload ora sesuk. Mending nonton FLG aja. Heeh, September di tanggal 26 sampai 29 September. Mampir nggon aku. Ya, silahkan datang, nanti mampir ke basecamp ini juga nggak apa-apa. Kayak hibur. Dagangannya bapakmu. Acara ini disupport oleh bubur ayam Pak Dun. Ya ampun. Dingin banget. Oke, kali ini mau cerita apa? Jadi nggak Kira-kira. aku PKL di rumah sakit. Ya, ini ceritanya si Kalong dari @cerita_setan tentang PKL di rumah sakit. Ini aku yakin horor sih. Kalau apapun yang Mampu rumah sakit. iya, yang berhubungan sama rumah sakit itu pasti horor. Karena kan ya kita tahu ya, rumah sakit itu tempatnya orang sakit, orang hopeless ya kan. Terus udah setengah jiwanya udah mau pergi kayak gitu-gitulah. Auranya negatif biasanya. Betul. Nah, itu pasti banyak kejadian-kejadian yang seram. Aku jadi ingat temanku dulu, ada temanku kampus. Dia itu anak orang kaya, tapi kuliahnya di kampusku. Ditanya kenapa kok kuliah di ISI, kenapa nggak kuliah di kedokteran? Dia nanya sama bapaknya dan jawabnya bapaknya apa? Nggak usah kuliah di seni aja, karena kalau kita nyari uang lewat seni itu orang itu menghibur orang, jadi orang tuh ngebayar kita untuk bahagia. Tapi kalau di kedokteran kan orang ngebayar kita ketika mereka sakit. Ya no judge ya, tapi memang itu keputusan masing-masing, itu hak masing-masing. Kalau memang ada orang yang berpikiran ya kan, kalau jadi dokter kan menolong gitu kan, ya nggak apa-apa, itu mah masing-masing. Tapi kalau dari versi temanku itu mending kita bayar orang, kita cari duit ketika orang itu butuh hiburan aja. Saya sih jadi dokter pun ada tujuan mulia. Alasannya itu jadi dokter karena pengen menolong orang, pengen menolong orang susah. Tapi ya yang marak itu jadi rada jengkel kan, mafia medis mengenai obat orang mulai sembuh tapi malah ketergantungan. Jadi dia tuh obat terus kan ada beberapa sampai Ronavi pula gawe lagu mafia medis kan ya kan boleh kan aku udah nebak dia pasti ujungnya ke sana. Bener, dia ujungnya ke sana. Toh juga akhir-akhir ini kan
kan ada berita tentang dokter yang dia dibully terus bunuh diri, baca nggak? belum baca aku. Itu lagi hits ya sekarang di tanggal 16 Agustus itu ada, cari aja di TikTok banyak, di Twitter banyak, itu ada dokter yang dia entah dokter entah dia masih koas gitu, dia bunuh diri karena dibully di rumah sakit. Terus perawat itu Iya, sama rekan-rekan kerja gitu. Ya aku harap sih memang medis di Indonesia bisa lebih bagus lagi ya, no judgment sih. Memang aku juga punya pengalaman nggak enak tentang medis ya, dulu tentang bapakku, almarhum bapakku itu aku memang punya pengalaman buruk ya, tapi aku nggak menutup kemungkinan kedepannya pasti banyak perbaikan dari teman-teman medis gitu. Ini ceritanya agak panjang ya teman-teman, kira-kira ada 7 halaman. 7 halaman font Calibri ukuran 10. Ya, hafal banget. Langsung aja aku ceritain ini tentang PKL di rumah sakit dari Kalong, dari @cerita_setan. Hari yang dinanti tiba. Akhirnya aku bisa merasakan gimana rasanya PKL. Ya, walaupun banyak juga cerita mistis ketika PKL, tapi bagiku horor itu ketika aku telat menunaikan kewajiban sholat. Wow, gak nutup kemungkinan juga kalau pas lihat setan. Rasanya senang dan bahagia aja bisa bantu orang lain dalam PKL ini. Apalagi aku seorang perawat. Betul. Betul? Kalau menurut cerita yang beredar, rumah sakit ini katanya terkenal angker dan kebetulan aku kebagian di sana. Ya, walaupun hampir semua rumah sakit pasti angker, tapi mau gimana lagi? Dan ini pengalaman seram pertama aku waktu itu. Teman-temanku biasanya manggil aku Putri. Aku kuliah di kota ini juga. Kebetulan waktu itu aku sudah selesai beberes untuk perlengkapan buat besok berangkat. Setelah semua siap, aku bersama kakak berangkat menuju lokasi. Gak sampai 1 jam kok perjalanannya. Tibalah aku di asrama. Waktu pertama kali aku menginjakkan kaki di asrama, rasanya kok gini banget ya. Merinding aja liatnya, ada kesan serem juga. Tapi aku coba untuk gak mikirin ke arah mistis, takut kalau nanti malah kejadian. Singkat ceritanya, setelah memasuki minggu pertama masa PKL, kebetulan aku kebagian shift malam. Dan waktu itu rekan shiftku ditemani sama 3 orang laki-laki dan 3 teman perempuan. Namanya Dian, Sasa, dan Mega. Nah, aku lupa jam berapa. Tapi malam itu aku jaga di bagian depan atau resepsionis salah satu bangsal bersama 1 laki-laki namanya Agus. Dan teman-teman yang lain sedang muter bangsal buat ngecek satu persatu pasien. Semakin malam karena juga sepi. Kok mendadak suasana jadi tegang mencekam gini ya? Tapi untungnya Agus berinisiatif buat ngajak ngobrol, jadi agak tenang ya walaupun masih merinding. Begonya Agus, kenapa dia malah nanyain yang menurutku malah bikin suasana tambah serem. Bayangin aja dia tiba-tiba nanya kayak gini, Put, dengar suara orang ketawa nggak? Kayak suaranya di ruangan sebelah, tanya si Agus. Ya siapa yang gak kesel kan? Suasana lagi kayak gini, si Agus malah bikin suasana tambah serem. Emang gak peka tuh cowok? Sebenarnya aku juga dengar suara itu, tapi aku emang sengaja jawab gak denger, biar Agus gak nanya lagi. Malah ngadi-ngadi nih bocah. Dia nanya lagi kalau ada bau melati. Nah kan, ternyata emang bener-bener nih si Agus. Gak lama tiba-tiba ada suara yang manggil Agus. Nah ternyata Roni yang manggil. Agus pun langsung pergi. Sekarang aku sendiri di depan. Bayangin, gak ada siapa-siapa. Pas satpam yang biasanya jaga di malam pun juga gak ada. Gak tahu kemana. 10 menit kemudian, kok dari arah koridor aku kayak denger langkah kaki. Dan itu gak cuma sepasang, tapi kayak rame orang gitu. Pas aku tunggu-tunggu, kok gak sampai-sampai sih nih orang. Aku tengok nih ke arah suara dan ternyata gak ada apapun dan siapapun.
ngantuk rasanya, keringat dingin, gemeter, dan kakiku gak mau berhenti gerak, kayak tremor gitu. Pas posisi kayak gitu, apesnya lagi aku harus ganti pembalut. Pokoknya malam itu aku sial banget, intinya aku doa aja lah sebisaku. Aku jalan cepat ke toilet yang deket dan langsung ganti pembalut. Nah, ini kejadian paling seram kalau menurutku. Ketika aku selesai ganti pembalut dan pembalutnya udah aku kemas sedemikian rupa biar ketutup rapat, terus aku buang ke tong sampah. Nah, pas lagi cuci tangan di wastafel, otomatis kan kalau ada cermin pasti ngaca dulu ya. Tiba-tiba geluduk, srek. Tahu nggak suara apaan itu? Itu suara bak sampah jatuh dan pembalutku kebuka. Dan di sana dengan jelas banget aku lihat ada sosok perempuan pakai baju putih, mukanya pucat banget, rambutnya panjang dan ngesot sedang ngejilatin pembalutku. Padahal itu udah aku bersihin. Dan seremnya lagi, pas dia udah selesai ngejilat itu, perempuan itu langsung natap ke arahku. Aku bener-bener gak bisa gerak waktu itu. Kayak tubuhku tuh nge-freeze. Mau kemana-mana gak bisa. Yang aku inget, aku kebangun di ruangan yang udah ada teman-temanku. Nah, itu kejadian pertama yang paling serem. Kemudian masuk di minggu kedua. Teror perempuan yang ngesot itu gak ada. Tapi ada yang serem juga. Kali ini aku lagi sama Sasa. Kejadian juga di malam hari. Waktu itu aku sama Sasa lagi muter bangsal ngecek pasien. Kebetulan rumah sakit ini lumayan luas, jadi ya lumayan capek. Nah, pas kita jalan ke lorong atau koridor, setelah keluar dari ruangan pasien, kok tiba-tiba aku kayak nyium bau melati. Merinding nih. Terus aku nanya ke Sasa, kalau dia juga nyium apa enggak, dan ternyata juga nyium. Kita saling natap, larut dalam pikiran masing-masing. Kira-kira ada apa nih kok mendadak nyium aroma melati? Kita terus jalan agak cepat. Sampai ketika kita belok tuh udah kelihatan banget di koridor atau lorong yang panjang. Kita berhenti saling pandang. Pokoknya udah mikir yang serem-serem. Apalagi kalau kayak di film-film gitu, tiba-tiba lampu mati satu persatu. Intinya aku mikir gimana caranya sampai di ujung tanpa ada gangguan. Setelah berpikir gak ada jalan lagi selain nyusuri lorong rumah sakit yang di kanan kirinya kayak taman gitu. Kita gandengan, sempet aku remas tangan Sasa karena emang takut. Nah, pas sampai tengah itu ada percabangan. Aku sama Sasa ngeliat ada perempuan pakai baju pasien lagi berdiri gitu di sisi lorong sebelah kanan. Akhirnya kita samperin nih si pasien. Kita tanya-tanyain, kok malam-malam gini di luar ngapain? Nah, pas udah sampai di belakangnya aku sapa kan si perempuan ini. Kalau dilihat dari belakang kayak mbak-mbak gitu rambutnya sepinggang, tapi agak acak-acakan. Permisi mbak, kok malam-malam di luar, kenapa? Tapi pasien itu nggak jawab, cuma diem aja. Nengok pun juga enggak. Aku kira aku kurang keras manggilnya. Kemudian aku tanya lagi tapi agak keras. Nah, pas kedua kalinya mbak itu nengok. Kita udah deg-degan waktu mbak itu mau nengok. Bayangin kalau tiba-tiba mukanya hancur atau gimana, kan kita nggak tahu. Kalau di film-film itu pasti ada musik yang gemuruh gitu kan, terus jump scare. Ini juga sama, detak jantungku deg-degan banget kayak ada backsoundnya. Terus mbaknya itu entah kenapa nengoknya tuh lambat banget, kayak ada efek slow motionnya. Pas sudah sepenuhnya nengok, alhamdulillah nggak ada yang aneh, cuma kok rada pucat aja ya mukanya. Terus aku tanyain kamarnya di mana biar kita antar. Udah gitu mbaknya cuma nunjuk aja ke arah sana, tepatnya ke kiri. Kalau ditarik garis lurus, ujungnya adalah kamar mayat. Tapi kita nggak mikir, atau nggak mungkin juga mbaknya ke sana, lagian juga nggak kelihatan kalau setan. Tapi saat aku salah, ternyata jadi pas kita nganter mbaknya, jalanannya tuh pelan banget. Jadi kita pas ngikutin di belakang juga nunggu lama. Kita terus jalan ngikutin mbaknya, tapi kenapa mbaknya nggak berhenti? Padahal kita ngelewatin beberapa kamar. Udah mulai mikir yang aneh-aneh nih. Apa benar ini mau ke kamar mayat? Ternyata bener, gila. Si Sasa udah mulai mau nangis tuh.
kelihatan banget matanya yang berkaca-kaca. Nah nggak lama dari depan tuh kayak ada naik sepeda rumah sakit. Ternyata si Agus sama Roni lagi muter juga. Di situ kita mulai lega, ada temennya akhirnya. Tapi anehnya mereka tuh kayak ketakutan, jadi nyelonong aja, nggak manggil atau gimana. Yang bikin aku sama Sasa jadi tambah takut, nah pas pandanganku ngikutin mereka nyelonong pakai sepeda gitu, aku lihat banget mukanya tegang kayak dikejar setan. Pokoknya mencekam banget malam itu. Tiba-tiba aku sama Sasa nggak sengaja nabrak mbak-mbak yang di depan kita kan. Buk, spontan dong aku sama Sasa minta maaf. Tapi di sini kita nemuin kejanggalan lagi. Ketika aku dan Sasa nabrak itu, aku bener-bener yakin banget kalau aku nyium aroma busuk. Aku yakin kalau kalian pasti langsung refleks. Kalau mendadak nyium aroma busuk gitu kan, antara kamu nutup hidung atau malah ngendus-ngendus nyari asalnya di mana, bener kan? Nah aku juga gitu, tapi nyengat banget itu, sumpah. Kayak aroma busuk itu ada tepat di depan kita. Kita saling pandang tapi sama-sama nutup hidung. Jadi posisinya kita ini di belakang mbaknya persis. Nggak lama banyak ketawa. Ketawanya tuh manja-manja gitu. Kayak dia tahu kalau kita lagi keganggu sama bau itu. Kita mundur pelan-pelan. Aku udah ngerasa nggak bener nih. Pas aku punya pikiran kayak gitu, mbaknya nengok, bener-bener nengok, tapi badannya nggak ikut gerak. Cuman kepalanya aja yang berputar ke belakang. Astagfirullah. Sasa mengucap istighfar tapi kenceng banget. Nah sialnya Sasa langsung pingsan. Di situ aku udah nggak tahu lagi mau gimana. Yang jelas pertemanan kita lagi diuji. Aku ninggalin Sasa sendirian buat minta tolong ke teman-teman yang lain. Tahu nggak cerita selanjutnya apa? Masih inget aku sama Roni naik sepeda? Aku mau ketawa tapi takut dosa. Tapi ya emang kenyataannya kayak gitu. Mereka juga pingsan di lorong. Tapi misalnya gitu tinggal kontennya pingsan, aku yang bilang pingsan gitu. Aku milih pura-pura pingsan sih. Kayaknya mereka tabrakan gitu terus jatuh semua. Aku bangunin mereka, untung aja mereka sadar. Aku ceritain kejadian barusan, tapi karena masih dirundung ketakutan, mereka nggak berani. Akhirnya kami minta tolong sama Pak Satpam, sebut aja namanya Pak Basuki. Beliau udah lama kerja di rumah sakit ini, dan cerita tentang suster ngesot dan perempuan yang aku temuin tadi juga memang ada. Pokoknya Pak Basuki ini juga salah satu korban mereka. Singkatnya, kami akhirnya ditemani Pak Basuki buat nolongin Sasa. Kebetulan Agus yang kuat karena di antara lelaki, Agus badannya emang agak atletis, tapi penakut. Baik. Setelah dibopong dan dimasukkan ke ruang perawat, gak lama Sasa sadar setelah digosok kakinya kayu putih. Di dalam ruangan itu sampai heboh cerita malam itu. Sampai para karyawan yang jaga pun ikut ketakutan. Menjelang pagi kita balik ke kos. Aku, Sasa, dia, dan Mega memang sengaja gak mau tinggal di asrama. Kita lebih memilih ngekos, lebih leluasa kalau mau kemana-mana. Sebenarnya masih ada beberapa minggu lagi nih, dan itu semua kita ngalamin kejadian seram. Masuk minggu ketiga. Jadi kami udah sepakat untuk menceritakan kejadian masing-masing setelah kami selesai PKL. Jadi waktu itu kami lagi di kosan, kami cerita semuanya. Ternyata memang kita itu dikasih kesempatan mereka buat mempunyai pengalaman seram. Loh, yang parahnya lagi ceritanya si Dian, tapi aku mau masuk ke cerita Mega dulu. Di sini aku pakai sudut pandang yang sama ya. Aku sebagai Mega, ceritanya ini sebagai Mega. Jadi waktu itu kebetulan aku jaga sama dia. Si Putri dan Sasa masuk shift pagi. Kejadian yang sama di malam hari. Aku lagi dapat kerjaan bantuin di bagian administrasi. Si Dian lagi bantuin salah satu perawat di bangsal lantai 1. Kalau nggak salah ingat, sekitar jam 10 malam, aku masih sibuk dengan layar laptop di ruangan. Aku sortir data nama-nama pasien, entah pasien baru, lama, yang udah sembuh atau yang udah meninggal. Tiba-tiba ada perawat masuk ruangan. Dia bilang kalau mau ngecek pasien baru yang baru tadi siang masuk. Katanya korban kecelakaan. Dia juga sedikit cerita kalau lihat kondisinya
udah parah banget tadi siang. Aku tanyain dong, emang parahnya gimana mbak? Dia jawab kalau beberapa tulangnya patah dan banyak darah gitu yang keluar. Nah selesai cerita, dia langsung pamit ke ruangan pasien buat ngecek rutin. Singkat cerita, pekerjaanku belum selesai. Aku rehat sebentar karena mataku pusing lihat layar laptop terus. Aku keluar ruangan buat lihat suasana, mondar-mandir nyari angin. Dan pas banget perawat tadi baru jalan di koridor. Aku samperin dan mau nanya keadaan si pasien. Betapa kagetnya aku setelah mendengar ucapan mbak perawat. Mbak, gimana kondisinya pasien tadi? Kataku penasaran. Pasien yang mana dek? Yang kata mbak korban kecelakaan tadi siang mbak. Barusan juga mbak masuk ruangan terus cerita sama aku. Kok masa udah lupa sih mbak? Aku jelasin lagi kronologinya. Aku liatin si mbak perawat malah nurutin kening kayak heran gitu. Lah, aku malah baru mau kesana dek. Ini mbak juga lagi mau ambil perawatan di ruangan katanya. Loh, kok bisa? Nah, terus tadi yang ngobrol sama aku siapa? Aku mengingat sendiri. Sekarang aku yang jadi paru sendiri. Gimana enggak? Orang tadi aku ngobrol sama si mbaknya kok. Masa iya aku ngobrol sama setan perawat sih? Sambil batin gitu. Tapi mbaknya tadi nggak gubris omonganku. Dia malah diem aja sambil berlalu ninggalin aku. Karena aku juga penasaran, aku ikutin mbaknya. Mbak, aku ikut ya, boleh? Ya dek, ikut aja nggak apa-apa. Aku jalan di belakangnya sambil mikirin yang tadi. Pas udah mau sampai ruangan, sebelum mbak perawat buka pintu, di situ ada perawat keluar dari ruangan, tapi dia nggak buka pintu, alias nembus. Dan anehnya mbak perawat nggak lihat sosok itu. Jadi cuma aku aja yang lihat. Benar-benar kayak manusia transparan. Karena saking fokus ngeliatin, sosok itu malah nengok sambil senyum. Spontan aku takbir, Allahu Akbar. Sebelumnya aku jelasin dulu sedikit tentangku ya. Jadi emang dari kecil aku ini udah bisa ngelihat makhluk gaib. Tapi nggak tahu kenapa aku sampai nggak bisa bedain itu manusia atau setan. Apalagi kalau menyerupai manusia, makanya aku nggak pernah takut kalau ketemu setan. Bentar, kejadian gak itu aja. Ada satu kejadian lagi yang bikin aku sedih, yaitu ketemu sama Korin, salah satu pasien. Serem banget sih. Ceritanya gini, di hari yang berbeda, waktu selesai dari toilet, aku keluar jalan lewatin lorong rumah sakit. Siang itu emang lagi banyak orang yang lalu lalang. Saking banyaknya sampai penuh dan sesak. Karena yang lewat gak hanya manusia, tapi setan juga lagi beraktivitas. Banyak banget setan yang compang-camping, bau amis, busuk jadi satu. Tapi karena aku hafal satu amalan yang bisa menangkal baunya, jadi aku gak keganggu. Nah, aku lihat tuh ada sosok bapak-bapak lagi berdiri di depan ruang pasien, mungkin seumuran 45-an. Kalau dilihat-lihat bukan manusia. Kenapa aku bisa nebak seperti itu? Karena aku butuh waktu untuk mastiin kalau dia benar-benar bukan manusia. Dan karena aku juga orangnya nggak terlalu kepo sama urusan orang lain ya, jadi aku nggak ngegubris. Tapi bapak itu malah ngikutin aku terus. Setelahnya aku yakin aman dan sepi. Aku baca beberapa surat buat nyatuin frekuensi. Istilahnya biar aku bisa komunikasi aja. Aku sengaja masuk ke dalam musola rumah sakit biar nggak ada yang lihat. Aku dulu, kemudian pakai mukena. Dan di situ aku komunikasi sama beliau. Beliau cerita masa lalunya. Aku yang mendengar sampai nangis. Dia kecelakaan waktu pulang kerja. Padahal rumah sudah pasti ditunggu sama anak dan istrinya. Dan paling nyesek lagi, bapak itu baru aja beliin mainan buat anaknya. Tahu nggak mainannya apa? Mainan kereta-keretaan. Sumpah aku nangis panjang lebar bapak itu cerita. Kemudian di akhir cerita beliau nitip pesan. Beliau bilang gini, Mbak, kalau sampai berkenan dan mau, tolong berikan mainan kereta-keretaan itu ke anak saya. Saya nggak tega melihat anak saya nangis. Intinya seperti itu yang aku tangkap dan aku menyanggupi. Kata kakekku, karena aku diberikan kelebihan ini, jangan sampai aku pilih kasih dalam membantu dan jangan sampai aku meminta imbalan. Aku ingat banget kata kakekku, karena suatu saat pasti ada aja yang meminta tolong untuk menyampaikan suatu pesan. Dan ingat juga, lihat juga kemampuanmu, apakah kamu sanggup atau enggak. Ya seperti itulah kira-kira. Setelah itu badanku lemas banget karena komunikasi dengan gaib itu menguras energi yang cukup besar.
Aku sebentar netralin dan wudhu lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat dan mau naruh mukena ke tempatnya, di situ sudah ada mainan kereta-keretaannya. Sedikit kaget juga soalnya, ternyata emang harus sekarang. Sampai di depan ruang pasien, aku lihat istri dan anaknya nangis di dalam. Di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin, karena aku juga nggak enak kalau mau masuk, akhirnya aku nungguin di luar. Mungkin sekitar 10 menitan pasien kemudian dipindah, dan ketika istri dan anaknya keluar ruangan, aku samperin. Maaf Bu, bisa bicara sebentar? Ucapku ketika ibu-ibu itu baru saja keluar ruangan. Iya sus, gimana? Ibunya jawab sambil sesenggukan. By the way, aku harus bangga apa gimana ya dengarnya? Iya sus, aku juga jadi suster dong berarti sekarang. Balik lagi ke cerita. Rasanya aku gak kuat, aku juga pengen ikut nangis di situ, tapi aku tahan dan benar-benar nyesek banget kalau mau nyeritain. Karena aku juga udah janji sama almarhum. Akhirnya saat itu juga aku ceritakan semuanya. Kita duduk di kursi memanjang depan loket pembayaran. Beberapa orang lalu lalang dan suara speaker di beberapa sudut sana juga berbunyi sambil memanggil satu persatu nama antrian. Dan di akhir cerita aku berikan mainan itu kepada istrinya, kalau ini adalah mainan yang almarhum beli sebelum kecelakaan, yang nantinya mau diberikan untuk anaknya. Betapa sedihnya ibu itu sampai aku dipeluk dan berkali-kali mengucapkan banyak terima kasih. Sampai si ibu juga beberapa kali menanyakan sosok suaminya, apakah dia masih di sini atau enggak. Dan aku jawab kalau beliau sekarang lagi berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan. Sekarang kita lagi duduk. Dan kata-kata terakhir yang diucap oleh almarhum untuk istrinya adalah, Bu, maafin Bapak kalau selama Bapak hidup bersama selalu merepotkan dan menyusahkan. Bapak titip Dito, nama anaknya. Jaga Dito baik-baik dan ikhlaskan Bapak. Bisa bayangin kan setelah itu gimana ibunya? Aku gak mau mendeskripsikan gimana detailnya, biar kalian yang membayangkan. Aku sudah terlalu nyesek buat nulisnya. Semoga semua orang yang ada di luar sana bisa saling menyayangi seseorang yang dicintainya. Jangan sia-siakan dia, apalagi orang tua. Bagaimana orang tua kita banting tulang mencari nafkah dengan susah payah, dan kembali lagi itu juga buat istri dan anaknya, buat makan minum sehari-hari, sekolah dan lain sebagainya. Karena kelak kita juga bakal menjadi orang tua, mohon tolong dipahami. Ya segitu dulu cerita dari kita lanjut besok dari kisah Sasa dan Dian. Makasih buat para pembaca yang udah membaca tulisan ini. Terima kasih. Kok bisa urusin hadir? Ini agak menyesakkan karena aku juga yatim. jadi pesan itu masuk banget buat aku. Sampai aku pengen dimimpiin bapak aku juga belum terlaksana, belum kejadian sampai sekarang. Jadi ini relate lagi sama aku. Ini kisahnya relate banget sama aku. Kalau sama dia enggak kali ya. Iya, tapi tetap mendengar. Saya nggak ngerti kisah paling mana ya tetap laru. Iya. Balik kerja mainan kecelakaan. Iya. Drama, kayak film masuk. Tapi kalau yang pertama aku sedikit ngakak ya ceritanya. Oh ini asik. Aja dari kita iki rosemingnya apa gitu. Iki apa iki? Yang dia pingsan gara-gara nabrak setan itu gokil sih sumpah. Kalau aku jadi temennya, kalau aku jadi si Putri, Pura-pura pingsan. aku pura-pura pingsan. Aku nggak peduli, daripada aku kabur. Belum tentu aku ketemu orang. Nah, iya sih. Mending aku pura-pura pingsan. Nanti biar dibangunin sama setannya. Lah, Ayo iya, Mbak, iya, iya. pura-pura ya. Pasti lucu banget. Tapi nek yang model ngono-ngono kuwi jan iso dikomedikan. Lucu banget sumpah. Ning nomor go settingnya rumah sakit dadi rasanya horore rasu. Iya. Settingnya rumah sakit iki tetep. Makanya aku salut lho mbak perawat anu kayak kok iso mentalnya seambut aja. Tergantung rumah sakitnya, Bro. Keras rumah sakit ya mungkin iya. Kalau sih. rumah sakitnya dia rumah sakit daerah, mungkin rada emang horornya keterlaluan sih. Tapi kalau rumah sakit yang internasional mungkin enggak kali ya kayaknya. Oh, soalnya aku pernah sepupuku ngasih kecelakaan terus aku ngeter kening
IGD, tapi rumah sakit kuwi anyar lah hitungannya udah setahun buka. Iku ning IGD terus aku nunggu di rongsen barang iki dhewe wingi. Iki ora seserem ning rumah sakit sing wis tuwa, rumah sakit umum sing wis tuwa. Sing wis lama beroperasi ngono. Kuwi saya rasane ya ruangan mungkin tuh bangunannya sing anyar, cete sak apik resik. AC. Jadi biasanya juga asik-asik. Iya, biasanya kalau rumah sakit umum kan gede ya kan, rumah sakit umum daerah itu biasanya gede, terus penyakitnya itu yang ditangani banyak macam-macam, jadi orang pasti banyak yang datang di situ juga, jadi tentang kebersihan dan segala macamnya mungkin juga agak kurang ya. Tadi kan nenek cerita rumah sakit pas bapakku nih rumah sakit, karena aku sempat nunggu. Sing malam pertama ini kan aku sih nunggu. Nah neng direlas ya, neng sing kamar bapakku kan isi 2 ras ini. Tapi siji ana kuwi kosong kayak pas malam. Tapi walaupun ada tempat tidur kosong, gue pasien gitu. Nah apa rasanya aku males turun neng kono. Walaupun bos okasional, tidur situ aja nggak apa-apa mas, neng buar neng sampingnya bapakku neng sebelah ada ininya kan, tirainya kan? Tapi kan dibuka ngono terus tadi kan. Betul, tapi neng tempat tidur kan rasanya males kon turu kono. Aku luwih milih turun ning isor apa turun ning balkon ning jowo. Apa kebaan ngerti lah orang ning kono. Terus lebaran malam setelahnya ternyata ada pasien masuk. Aku rono. Dinunggu ibuku, terus ibuku cerita si pasien niku iki jan ora iso hanteng. Dadi dhek lara tapi dan carane apa ya? Teriak-teriak. Ya ternyata ya mengeluh-ngeluh lho. Wah, betah tenan aku mbak ini diganggu terus ini lho. Jadi mungkin bodek iki indigo apa ngono iki rasane ning tempat iki okah tenan mbak iki kene iki. Cerita karo ibu iki ngono kuwi. Ning tempate sing dhek turu kuwi lho. Tapi mbok kepisanan aku mlebu. Rono nek sing dinggone bapakku iku sing ngene kono. Rasane biasa tapi sebelah badan jajaran lho ning apa tempat tidur jajaran. Jajaran iku rasane beda mbak aku ndelok iki. Kayak males sih aku ya nek kan turun ning kono. Ya mungkin auranya kali ya. Auranya udah jelek. Kan kita istilahnya tuh ada apa? Apa yang sinyalnya apa sih bilangnya? Energinya kita kan beda ya sama mereka. Ya pengalaman aku nunggu rumah sakit kuwi karo pas mbakku. Iya rumah sakitnya ya wis cukup tua tapi ora terkenal rumah sakit yang serem sih. Beda karo RSU kan emang memang ning dinding ngono to. Iya, semua RSU tuh emang kebanyakan tuh serem banget. Kecuali kalau yang rumah sakit swasta yang dia internasional atau dia rumah sakit Islam swasta apa gitu. Oh iya tadi kayaknya RSU ini sing pernah oleh bapakku. Dia nunggu ibuku di rumah sakit itu zaman aku masih cilik lah. Jadi dia ini toilet. Yang toilet tuh tangan. Terus nembus tembok lagi. What the hell, sumpah. Iya. Dan belum baru masih jaga. Di toilet, ibumu lagi di toilet. Ibuku ning kamar, ibu sakit kan ibuku. Nah bapakku ki ning toilet sih. Terus bapakmu udah masuk toilet. Nah, wis ning jero toilet, tangan. Bapakmu yang lihat. Anjir. Terus nek sing mbahku luwih kayak digarapi karo perawat ya. Jadi bengi nang rumah sakit nunggu ibuku. Listrik mati listrik. Tapi ndak ana pasien sing meninggal. Dan mergo mati kuwi. Pasien sing meninggal kita teko dikeke ning ngarep ning iki kamar ibuku, ngono. Ning ngarep kamarku. Serem banget. Masa rumah sakit mati lampu sih? Iya, pas bagus cerita nih listriknya mati. Dan perawatnya kita teko jenazah ditinggal kono sik golek penerangan. Enggak, aku ini perawatnya ini wedi banget asline. Wedi nek tiba-tiba mayitnya goceli dhewe. Mbak kok petang. Ya mungkin di mana digarapi perawat kan. Tapi aneh loh, kok rumah sakit kok bisa mati lampu tuh? Ya kan zaman aku cilik kan berarti ya tahun-tahun 90-an aja. Aku lahir 95. Ya emang enggak ada genset apa ya? Ya paling urung dipayak. Umpama genset kan ora otomatis langsung ya udah betul. Udah tak nyelah sih. Tapi fix sih nek ngaranku kuwi perawate ya wedi. Paling.
Terus yang baru cerita balik kuwi teko mayite ditinggal ning arep kamar kuwi. Lah iki digarapi nek kuwi. Serem banget sumpah. Nek bapakku dulu enggak sih. Nek bapakku dulu itu emang ya karena emang covid ya. Jadi banyak orang meninggal juga. Jadi tempat yang ditempatin bapakku itu adalah kepala sekolahku SMA dan meninggal. Oh, kowe pernah sak durunge? Iya, sebelumnya bapakku masuk itu kepala sekolahku SMA dan meninggal. Ya itu itu sih emang bisa bikin pasien juga lah tambah drop kayak gitu. Apalagi covid itu kan orang meninggal kan di mana-mana. Maksudnya rumah sakit pun juga overload kan waktu itu. Jadi bapakku masuk di ruangan isolasi pun itu udah ada mayat yang tergeletak banyak gitu. Jadi bapakku ya makin drop kayak gitu. Memang pas zaman covid itu jadi syarat banget. Soalnya si temenku kerja juga bapaknya masuk rumah sakit itu ditempati kayak di gudang. Bapakku masuk rumah sakit dulu itu nggak langsung di ruang isolasi, jadi di UGD, di IGD-nya itu tenda. Sumpah nggak ada tempat tidur, nggak ada, jadi cuma di kursi roda. Saking overload deh. Karena waktu itu varian Delta, varian kedua yang membeludak banget itu. Gitu. Dan di situ aku juga punya pengalaman buruk tentang medis ya. Makanya dari penanganan RSUD gitu ya aku nggak ngejudge RSUD itu jelek, cuman mungkin ada oknum aja beberapa orang yang ya namanya juga manusia, pasti ada yang jelek, ada yang baik, ada yang jahat ya toh. Ya mungkin waktu bapakku itu semua orang udah capek, udah overload dan emosinya juga nggak bisa ditahan, jadi ya kayak siap tuh kondisinya. Iya. Terus fasilitasnya ya kayak semono ngerti dikai belas meneh kayak gitu. Mungkin ya aku positifnya gitu aja sih, cuman nggak mau ngejudge RSUD itu jelek gitu ya. Karena RSUD nih sekitaran Jogja Magelang ini justru malah saiki kayak gencar pembangunan kayak pengurangan yo saya gede sih. Ini Muntilan juga dibangun dibugar ngarepe kira-kira iya bagus. Mencari tapi kalau renovasi. Kamu nanya aku pribadi prefer kemana, Swasta. Ya swasta. Ya padha sih karena nek keluarga aku kan adalah rada jangan Muhammadiyah ya. Jadi dampingin nang rumah sakit Aisyah ki ya kayak nek loro mesti gone rumah sakit Aisyah itu Muhammadiyah. Iya. Pikir punyanya NU bukan? NU kan kayak muslimatan. Nek berarti TK aku TK Aisyah itu Muhammadiyah. Iya kan Muhammadiyah. Oh, baru tahu aku. TK Aisyah Bustanul Afal. Iya. TK apa? Aisyah Bustanul Afal. Itu di bawah nganu di statement Aisyah. Oh, itu Muhammadiyah guys, aku baru tahu. Di sini ngelola. Nah Aisyah ki sini ibu-ibu Muhammadiyah ana kumpulane ibu-ibu Muhammadiyah ini Aisyah. Nek pemuda kan nek pemuda Muhammadiyah. Nek NU ibu-ibu kan kayak apa muslimatan gitu, muslimat NU apa? Oh, sing hadro ana pemudane Ansor. Kan ngono kuwi. Kan tahu. Ya kan dia kan anak yang tahu segalanya tentang hal itu, jadi aku banyak belajar sama dia kalau tentang masalah keagamaan. Itu ora keagamaan nih, organisasi. Oh, iya, organisasi tentang ke ini Islaman. Kan aku nggak tahu ini. Ya, makanya gue sekolah Muhammadiyah sama TK tok ya. Iya. Liane sekolah sing ra karuan. Ning nek nganu TK apa urung diajari ke Muhammadiyahan kok. Iya. Di TK Aisyah aja aku udah nggak kayak Muhammadiyah gitu. Ya ra kerasa kan jane nek ning TK apa. Ya wis TK ya TK bae wis. Pakai ya maksudnya aku nggak yang kerudungan. Kalau kerudungan kan ada seragamnya kan. Tapi biasanya tak lepas. Bukan capek kapan ngono ya. Terus aku mainnya tuh sama cowok-cowok. Kalau sama cewek-cewek enggak aku aja. Kan koyo ora le hormon cowokmu gede tapi lek kowe gadal.
semua menjudge aku gitu. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, santai aja. Gitu tentang apa namanya, pikiran kita, pendapat kita tentang rumah sakit tuh emang menyenangkan. Berat di rumah sakit. Tapi aku pengen loh ikut penelusuran gitu di rumah sakit. Aku orang. Aku masalah mlebu rumah sakit tuh wis ora nyaman dulu loh. Apa aku mlebu rumah sakit gue golek horor, karena aku mlebu rumah sakit gue berobat deh aku ora nyaman. Gue horor. Kalau aku sih pengen ikut sih, kayak jurnal Risa yang kemarin itu, episode kemarin itu ada yang tentang rumah sakit di Cirebon, nggak salah apa Cirebon apa Cianjur. Nah itu tuh seru banget sih menurutku, jadi aku pengen ikut. Ya makanya aku ngomong aku satu mbak perawat ikan, aku kan mlebu rumah sakit bae wis takawan ngono lho rasane. Nah, kok mereka iso tiap hari ning rumah sakit. Pilihan hidup lah, Keren. pilihan hidup soalnya. Tapi aku udah polisi tapi ra mungkin oleh mbak perawat. Oh iya kan, halo deh ya. Tipenya kan kayak gitu ya, kebanyakan. Terus gitu, tenan iki. Iya oke teman-teman, sekian dulu cerita tentang rumah sakit dari kita berdua. Kalau ada info-info tentang hotel rumah sakit lagi bisa diinfoin ke kita berdua juga. Oke, thank you, bye bye.